Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang Allah menyebutnya dengan hikmah, ya. Seperti doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, dan Allah merekodnya, Allah mencatatnya di dalam Al-Quran surah As-Su'ara. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Wahai Rabbku, habli hukman, karuniakan kepadaku hukman. Hukman itu al-ilmu ma'al fahmi wal amal. Hukman adalah ilmu yang dipahami dan dipraktekkan. Nanti apa itu paham, ya? Nanti kita akan bahas pada bahasan adab ini. Jadi sekali lagi kita bermohon kepada Allah, dimanapun kita duduk di majlis ilmu, kita minta kepada Allah agar ilmu yang kita peroleh adalah hukman, ya. Wa alhiqni bisalihin, dan senantiasa pertemukan hambamu ini dengan orang-orang yang saleh, dengan hambamu yang saleh. Siapakah yang saleh? Yang tadi, yang beramal benar. Bukan asal amal, tapi beramal benar. Beramal sesuai dengan ilmu, sesuai dengan yang Allah perintahkan, dan sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Itulah orang-orang soleh. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita masih sedang membahas nomor 1, ya, dari adab kepada diri sendiri, ya. Jadi adab kepada sendiri minimalnya ada 5. Dan yang pertama adalah menyadari bahwa kehidupan akhirat tergantung pada kehidupan di dunia, ya. Kemarin kita sudah membahasnya sebagian. Sekali lagi, kalau sudah bicara adab, maksudnya apa? Ekspresi jiwa, ya. Dan sumbernya dalam hati. Semua yang terekspresi, yang terungkap, baik berupa perbuatan dengan gerakan badan atau dengan lisan, itu semuanya disebut dengan adab atau disebut dengan akhlak, yang sumbernya hati. Maka ketika kita ingin adabnya baik, adabnya benar, bukan sekedar baik tapi berpahala, maka kita harus mengisi hati kita dengan ilmu tadi, dengan hukman tadi atau hikmah. Kalau kita tidak mengisinya dengan hikmah, walaupun itu baik, baiknya secara umum, penilaian manusia saja, bukan penilaian Allah. Nah, inilah saudaraku yang harus kita pahami dari kata adab, ya, dari kata akhlak, dari kata behavior, dari kata attitude dan lain sebagainya yang menunjukkan perilaku manusia. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama, adab terhadap diri sendiri yang harus terus kita ingat adalah menyadari bahwa kehidupan akhirat tergantung pada kehidupan di dunia ini, ya. Jadi kita sadarkan terus diri kita bahwa apa yang sedang kita jalani ini adalah untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Nah, kemarin kita memulai bahasan kita adalah dengan ayat
18 surah Al-Hasr, ya. Yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya sementara, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh atau sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, dari ayat yang terjemahannya seperti tadi, ada beberapa kata kunci yang kita harus pahami agar tumbuh di dalam diri kita kesadaran bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, harus untuk akhirat kita. Nah ini, ya, kemarin ada beberapa kata kunci yang harus kita perhatikan dari ayat ini. Satu, kata amanu. Dua, ittaku. Yang ketiga, tanzur. Yang keempat, nafas. Yang kelima, khabir. Dan keenam, ta'malun. Ketika bicara ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah diawali oleh ya ayyuha, wahai orang-orang. Yang Allah berikan perhatian, Allah berikan perhatian pada ayat ini dengan kata ya ayyuha adalah orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Kalau belum, iman. Kalau sudah, kuatkan. Ya, artinya kalau kita sudah mengaku muslim, maka harus beriman. Kalau sudah mengaku beriman, ayo perbaiki imannya. Itu maksudnya. Bagaimana cara memperbaiki keimanan kita? Bagaimana cara membuktikan keislaman kita? Allah menyuruh kita ittaqu alias bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa, kita harus bertanya, apa sih takwa itu? Ya. Karena banyak umat Islam yang ngaku bertakwa, tapi kenyataannya kata Allah belum bertakwa. Ya, maka kata kunci takwa adalah pada kata imtithal. Imtithal adalah meniru, mencontoh, itu imtithal, ya. Sudah sering kali saya sampaikan ke teman-teman, kata imtithal dari kata misal. Misal itu contoh. Ketika berubah bunyi imtithal menjadi artinya bukan contoh lagi, mencontoh. Berarti orang yang bertakwa tidak bisa tidak dalam melakukan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh. Kalau nggak mencontoh nggak bisa. Siapa yang dicontohnya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah melakukan, mempraktekkan perintah-perintah Allah itu dengan cara mencontoh Rasul, baru Allah menstempel muttaqin. Kalau tidak mencontoh, sampai kapanpun tidak. Kenapa? Rasul dihadirkan untuk dicontoh. Sekarang Rasul dihadirkan tapi nggak kita contoh. Terus kita mengaku dan ingin bertakwa, kata Allah, siapa yang menyuruh takwa tanpa mencontoh Rasulku? Begitu teman-teman, ya. Nah, setelah Allah menyuruh kita bertakwa, Allah memperkuat untuk menjaga keimanan yang memunculkan ketakwaan itu. Allah perintahkan wal tandur. Buat teman-teman yang belajar bahasa Arab, kata wal tandur ini mengandung kata perintah. Dan di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, kalau sudah perintah itu mengandung wajib, ya, mengandung perintah, mengandung wajib. Dan kalau sudah wajib, maka maknanya apa? Maknanya ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Ketika sebuah amalan itu dikerjakan dengan benar, bukan sekedar dikerjakan dengan benar, maka diberi pahala. Allah berikan nilai-nilai positif kepadanya.
Tapi ketika ditinggalkan atau dikerjakan tapi tidak benar, maka berdosa, yu'aqab. Nah, teman-teman, pada kata wal tanzur ada perintah. Perintahnya apa? Perintah untuk an-nazru. Nazru itu apa, teman-teman? Nazru itu adalah berpikir secara konsentrasi pada satu permasalahan. Jadi kalau belum ketemu hasilnya, jangan dulu kemana-mana. Itu namanya an-nazar. Ya, jadi nazar adalah berpikir secara konsentrasi pada satu permasalahan sampai permasalahan itu, jika itu belum ketemu, tidak berhenti dulu sampai ketemu. Itu namanya nazar. Ya, bisa dipahami, teman-teman? Jadi Allah menyuruh kita untuk selalu memikirkan masa-masa lalu dari yang telah kita perbuat. Ya. Kalau sekarang di antara teman-teman ini ada yang sudah berusia 50, mulai Allah perintahkan beramal, katakanlah rata-ratakan 15 tahun. 50 dikurang 15, 35 tahun. Itu kita beramal 35 tahun, baru kenal Islam. Muslim, tapi baru kenal amal yang benar. Itulah yang harus kita an-nazar, lakukan nazar. Mempelajari kembali, merenungi kembali. Amal-amal yang sudah dilakukan 35 tahun, ternyata belum sesuai dengan yang Allah inginkan untuk akhiratnya. Itu namanya nazar. Jadi dipikirkan, ya, sampai akhirnya sesuai dengan yang Allah inginkan, yang untuk kita sendiri nanti di akhirat, bukan untuk Allah, untuk kita sendiri nanti di akhirat. Itu namanya nazar. Ya, jadi berpikir secara konsentrasi sampai kita mendapatkan nilai-nilai yang positif, itu namanya nazar. Ya. Nah, di sini ada kata-kata dari ulama. Ini agar kita menjadi orang yang senantiasa berpikir benar, ya, senantiasa berpikir benar. Apa kata ulama? Yudriku dzakiyu binadhirin wahidin ma la yudrikul ghabiyu bi alfi syahidin. Orang yang cerdas, jadi nazar itu Allah menyuruh kita menjadi hamba yang cerdas. Wal tandur itu perintah Allah agar kita menjadi orang yang cerdas. Ya, bukan orang yang asal, tapi orang yang punya nilai. Dalam berpikir itu bukan asal. Ya, segala sesuatu harus bernilai buat akhiratnya. Itu namanya cerdas. Salat, bukan sekedar salat. Puasa, bukan sekedar puasa. Kalau puasa sekedar puasa, salat sekedar salat, itu namanya orang ikut-ikutan. Oh begini salat, oh begini salat. Itu namanya ikut-ikutan dan tidak punya nilai. Tidak punya nilai. Orang ikut-ikutan itu gak punya nilai. Harus muttabi. Muttabi itu orang yang cerdas. Nah, lihat teman-teman. Yudriku dzakiyu binadhirin wahidin. Orang yang cerdas bisa paham permasalahan dengan satu dalil. Mala yudrikul ghabiyu bi alfi syahidin. Ya. Sementara orang yang ghabi tidak bisa paham walaupun dengan 1000 dalil. Apa maksudnya? Ketika ada satu permasalahan, kita harus bisa memunculkan dalil-dalil yang banyak. Jangan mencukupkan dengan satu dalil. Itu namanya orang yang cerdas. Satu hadis bisa menarik hadis-hadis yang lain. Kenapa? Karena banyak di antara kita teman-teman umat Islam mencukupkan dengan satu dalil. Padahal masih banyak dalil-dalil lain yang mendukung hadis yang satu dimiliki itu. Nah, itulah cerdas namanya. Jadi dari satu hadis bisa memunculkan hadis-hadis yang lain. Ya. Ulama mengatakan al-iktifa'u bin zonni
ma'al qudrati ala tahsilil yaqin ghair zaij fi aqlan wa syar'an. Mencukupkan dengan zon padahal masih mampu untuk menghasilkan ilmu, maka di dalam agama adalah tercela, baik secara akal ataupun syariat. Yang dimaksud zon itu apa teman-teman? Zon itu bisa jadi satu hadis, tapi hadis itu nggak cocok dalam situasi kondisi kalau digunakan. Memang ada. Ya, contoh teman-teman dapat satu hadis misalnya tentang wajibnya berjamaah, bahwa kata Rasulullah, orang yang tidak berjamaah dalam sholat berjamaah, dalam sholat fardu, maka dia terpapar sifat munafik. Ya, dia terpapar sifat munafik. Teman-teman akhirnya di rumah ke masjid. Mau ke masjid hujan besar. Ingat satu hadis itu. Kalau orang itu tidak sholat berjamaah di masjid, maka terpapar sifat munafik. Maklumun jelas. Ke masjid jangan ya, tapi hujan besar. Ke masjid aja. Ternyata terjatuh di jalan. Wah, sampai akhirnya jatuhnya berparah-parah sampai luka. Siapa yang salah? Hadis atau diri sendiri? Hadis atau diri sendiri yang salah? Diri sendiri, jangan salahkan hadis. Kenapa? Hadis bukan satu, hadis itu banyak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hujan itu turun, bahkan sampai lumpur, ya, apa yang Rasulullah perintahkan kepada muadzin? Ganti lafaz azannya. Jangan hayya 'alas shalah, tapi ganti dengan sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu teman-teman. Ya. Jadi ketika hujan ini lebat, bahkan sampai memungkinkan kita ini jadi tidak bisa ke masjid, di sana berarti kita suruh bertanya, ada rusuh enggak ya? Ada keringanan tidak ya? Kalau hujan seperti ini. Itu namanya orang nazar, cerdas. Jadi tidak memaksakan dengan satu hadis harus sampai akhirnya jatuh dan luka. Itu namanya zakiyun. Jadi dari satu kondisi membuat kita mengundang kondisi-kondisi lain. Nah, itu namanya hukum wad'i. Ya, jadi apa yang terjadi di alam ini namanya hukum wad'i. Nah, hadis-hadis itu akan bermunculan sesuai dengan hukum wad'i. Oh, ternyata ada hadis yang mengatakan kalau hujan lebat dan memungkinkan kita tidak bisa ke masjid, maka di rumah. Jadi teman-teman kalau hujannya besar sekali, boleh kumandangkan sallu fi buyutikum. Kenapa? Rasulullah mencontohkan begitu. Ya, Rasulullah mencontohkan seperti itu. Andai azannya sudah selesai, kok hujannya belum reda juga, malah tambah besar, tambahkan di situ di ujung selesai azannya sallu fi buyutikum. Tapi kalau dari awal hujannya lebat terus, maka hayya as-shalahnya ganti dengan sallu fi buyutikum. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, al-iktifa'u bidzanni ma'a qudrati ala tahsilil yaqin ghair jaiz aqlan wa syar'an. Kita mencukupkan dengan satu dalil yang padahal masih ada dalil-dalil lagi yang bisa dan sangat bisa kita cari, maka itu enggak terpuji. Walaupun itu dalil, walaupun itu hadis sahih, tapi kalau mencukupkan satu yang pada itu enggak tepat untuk digunakan saat itu, maka itu tercela. Bukan hadisnya tercela, kitanya yang tercela. Kita yang tercela. Artinya kita tidak cerdas. Sudah diberitahu begitu, enggak mau juga, maka namanya ghobi.
Jadi orang gobi itu orang yang tidak mau paham. Yang tidak mau paham, dikasih berbagai macam dalil, begitu lagi. Itu namanya gobi. Dan ini adalah orang yang tercela. Menurut dirinya bagus, menurut dirinya benar, tapi kata Allah tidak benar. Berarti engkau wahai hambaku tidak paham hukman, enggak paham hakikat ilmu. Jadi hukman itu seperti itu, ilmu yang dipahami secara benar. Kapan mengamalkan hadis ini, kapan mengamalkan ayat ini, itu namanya hukman. Kalau kita tidak begitu, maka kita termasuk orang yang gobi. Gobi adalah orang yang tidak mau paham. Diingatkan begini tetap begitu, diingatkan begitu tetap begitu. Jadi amal-amalnya gimana orang gobi? Ya bisa jadi nggak bermanfaat. Manfaatnya menurut dia saja. Ya, menurut dia bagus, tapi menurut Allah tidak bagus. Kenapa? Allah menciptakan dua hukum, yang satu hukum wad'i, yang satu hukum taklifi. Hukum wad'i ini kejadian alam yang akan mempengaruhi hukum taklifi, apakah ada atau tidak, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itu hukum wad'i. Contohnya tadi, ya. Jadi ketika hujan besar, ternyata Allah memberi rukhsah. Ketika kita melakukan dan mengambil rukhsah dari Allah, kita termasuk di antara hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi jangan menyepelekan rukhsah dari Allah. Ya, jangan menyepelekan. Orang yang melakukan rukhsah dari Allah itu adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Bisa dipahami teman-teman? Nah, kembali ke sini. Nazar sudah, jadi nazar adalah mencerdaskan kita, berpikir terus sampai kita mendapatkan hukman dari Allah, beramal secara tepat, ya, secara benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Kemudian nafas. Nafas di sini adalah sebagaimana yang sudah sering kali saya sampaikan, gabungan antara jasad dengan ruh, itu nafas. Ya. Jadi diri kita ini bisa bergerak, bisa berpikir, itu nafas namanya. Nah, kata Allah, hendaknya diri ini lakukan nazar. Nah, ketika bicara nafas, teman-teman, saya sudah bawakan ada 3 macam nafas. Ya, ada an-nafsu al-ammarah bisu, ada an-nafsu al-lawwamah, ada an-nafsu al-mutmainnah. Nah, ini sudah saya bawakan. Apa itu nafsu ammarah bisu? Nafsu ammarah bisu adalah nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan dosa atau maksiat. Di dalamnya ada 2, hawa nafsu dan syahwat. Apa bedanya hawa nafsu dan syahwat? Saya ingatkan misalnya ke Yasir. Yasir, yang Yasir lakukan tuh salah. Nah, salah. Rasul tidak pernah mencontohkan. Yasir melakukan pembelaan. Ya. Allah nyalah-nyalahin, sok tahu. Nah, ketika Yasir mengatakan, Allah nyalah-nyalahin, sok tahu, saya ini sudah mengamalkan dari dulu. Nah, apa yang dilakukan sebagai komentar, sebagai pembelaan dari amal-amal yang padahal itu salah, itu namanya syahwat. Itu namanya syahwat. Apa yang dilakukan oleh syahwat? Sedang membela hawa nafsu. Jadi kalau hawa atau hawa nafsu itu adalah berkaitan dengan amal-amal agama. Ketika teman-teman melakukan amal-amal agama secara salah, tidak benar, tidak sesuai yang dicontohkan Rasul, itu teman-teman sedang dikuasai hawa. Orang yang dikuasai hawa, dia tidak menyadari kalau diri dia pun dikuasai syahwat. Padahal ketika marah, yang dia maksudnya membela amal-amal yang salah itu syahwatnya. Itu syahwatnya. Pernah saya sampaikan ke teman-teman, Rasul mengumpamakan masali wa masalukum, perumpamaanku dengan perumpamaan kalian
kamatsali rajulin auqada nara. Seperti seseorang yang menyalakan api. Ketika api sudah nyala, faja'alal janadib wal farasu yaqana fiha. Ketika api itu sudah nyala, berdatanganlah serangga-serangga. Ada kupu-kupu, ada laron, macam-macam mengejar cahaya tersebut. Untuk kepentingan apa? Kepentingan mungkin menghangatkan badan-badannya. Ya. Tapi tidak peduli hangat itu datangnya dari mana. Padahal hangat itu datangnya dari api. Padahal cahaya itu datangnya dari api. Si yang menyalakan api mengusirnya seakan-akan, wahai kupu-kupu, wahai serangga, jangan. Jangan, ini di bawahnya api. Hangatnya yang engkau rasakan itu di bawahnya api. Kalau engkau terus, nanti engkau akan jatuh ke api. Si serangga tidak peduli. Yaqa'na fiha, akhirnya pada berjatuhan ke api tersebut. Berjatuhannya serangga-serangga ke api itu karena syahwat. Apa syahwat? Untuk kepentingan fisiknya. Karena serangga nggak disuruh ibadah kan? Jadi ketika kita cenderung menginginkan kepuasan fisik kita, itu namanya syahwat. Nah, kita atau manusia yang sudah mengaku umat Rasul, kelak nanti di akhirat, jika masuk neraka, itu bukan karena syahwat. Tapi karena apa? Karena hawa nafsu. Rasulullah mengatakan, saya wa ana akhidum bihujazikum. Saya, wahai umatku, menarik kalian dari bagian yang kuat untuk ditarik. Bagian pinggang. Ditarik bagian pinggangnya oleh Rasul supaya tidak masuk neraka. Tapi apa yang kalian lakukan? Wa antum tafallatuna min yadayya. Kalian malah berusaha melepaskan tangan saya dengan tangan kalian. Kalian berusaha melepaskan tangan saya. Itu apa namanya? Jadi nanti umat Rasulullah SAW jika masuk neraka bukan oleh syahwat penyebabnya, tapi oleh hawa. Mengapa? Karena Rasul mencontohkan beramal begini, kita nggak mau mencontoh Rasul. Nah, jadi ketika hawa itu ada, syahwat sudah ngikutin. Tapi ketika kita sudah kenal hawa, kita tinggalkan amal-amal yang tidak ada contoh, syahwat akan terkontrol. Ketika kita marah, kita bisa segera beristighfar. Ya, ketika kita marah, kita segera astagfirullah. Tapi ketika kita masih dikuasai hawa, masih cenderung melakukan amal-amal yang contohnya marah, nggak peduli. Seakan-akan marah itu nggak berdosa. Berdosa marah itu. Ya, makanya Rasulullah mengatur bagaimana ketika kita marah. Kalau saat berdiri, segera duduk. Kalau duduk masih juga marah, berbaring. Kalau masih juga begitu, ambil air wudhu. Jadi marah bukan sekedar. Marah itu mempengaruhi. Dan marah itu berarti sedang mendukung hawa. Kalau tidak ngerti bagaimana mengendalikan syahwat. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Jadi marah itu adalah kalau dia tidak ngerti hakikat marah, itu marah itu sedang membela hawanya. Tapi kalau kita sudah menjauhkan hawa, kita akan segera beristighfar. Mengambil manfaat dari marah tadi. Mengambil manfaat yang positif dari apa? Dari marah tadi. Maka saat kita sadar bahwa marah itu akan mencelakai kita, kita berarti saat itu berada di nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah. Nah, contoh lagi tentang nafsu lawamah. Saya bawakan hadis teman-teman. Ya. Pada suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama 6 sahabat. Yang satu Salman Al-Farisi,
Salman Al-Farisi adalah anak seorang raja. Ya. Beliau keluar dari kerajaannya, meninggalkan ayah ibunya untuk mencari kebenaran. Dan Allah pertemukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah uji Salman dengan kemiskinan. Padahal anak seorang raja. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, dia juga anak seorang hakim dari Persia. Dia juga orang kaya, mencari kebenaran, bertemu Rasulullah, diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Bilal dan lain sebagainya, ada 6, ya. Nah, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat yang 6 itu, yang Allah uji dengan kemiskinan, namun Allah bimbing keimanannya, datang tokoh Quraisy dengan berpenampilan hebat, mendaya tarik dan memukau. Mereka tokoh Quraisy itu merayu Rasul. Wahai Muhammad, atardo, apakah engkau ridho jika pengikutmu orang-orang seperti ini? Rasulullah terdiam sambil berpikir. Wahai Muhammad, engkau dengan aku adalah orang yang mulia, dari suku yang mulia, suku Quraisy. Pengikutmu yang seperti itu, cobalah beri kesempatan kami untuk bisa duduk-duduk bersamamu. Jangan mereka terus. Ya. Tapi caranya, kalau kami datang, engkau berdiri. Kalau engkau sedang bersama mereka, kami datang, engkau berdiri Muhammad. Kemudian engkau suruh pergi mereka. Apa maksudnya? Mengusir. Ya. Nah, nanti kalau kami sudah duduk-duduk bersama engkau, wahai Muhammad, engkau Muhammad mau mereka suruh kembali atau tetap di sana, terserah. Pokoknya kalau kami datang, kamu berdiri dan suruh mereka pergi. Rasulullah manusia biasa, alias basyariyah. Apa basyariyah itu? Punya nafsu ammarah bisu, punya penilaian mana yang bagus, mana yang tidak, secara manusiawi. Ya, secara manusiawi. Rasulullah diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, seorang sahabat yang masuk di dalam yang 6 ini, kata beliau, fawaqa'a fi nafsi Rasul, hampir-hampir saja kami diusir oleh Rasulullah, hampir-hampir saja kami disuruh pergi oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah terprovokasi dengan bujuk rayu tokoh Quraisy yang mereka berpenampilan hebat, sedangkan 6 sahabat berpenampilan yang tidak mempunyai daya tarik. Rasulullah berpikir, benar juga, kalau mereka bisa duduk-duduk bersama saya, akan mendaya tarik yang lainnya, akhirnya bisa masuk Islam. Karena Rasulullah adalah orang yang akan menjadi contoh, ya, Rasul orang yang akan menjadi contoh buat kita, maka turunlah ayat 52 dari surah Al-An'am. Apa bunyi teman-teman? Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, ila akhir ayat. Kata Allah menegur Rasulullah, mengingatkan Rasulullah, seakan-akan, wahai Rasulku, jangan kau usir teman-temanmu itu yang sudah aku jaga keimanan mereka, yang sudah aku tanamkan keimanan mereka. Engkau terpukau oleh bujuk rayu orang-orang Quraisy yang mereka berpenampilan hebat, sedangkan sahabatmu berpenampilan seperti ini. Jangan kau usir. Mereka sudah memakmurkan masjid, mereka terus beribadah kepada yang ini, bukan? Oh ini. Oh ini aja. Ini ganti. Ya.
Jadi engkau terpukau dengan penampilan tokoh-tokoh Quraisy ini. Ya, dan engkau pun hampir-hampir saja melihat mereka dengan rendah. Tapi Allah ingatkan, akhirnya Rasulullah apa? Karena beliau adalah orang yang akan dijadikan contoh oleh Allah, maka Allah menjaga Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyesal. Apa penyesalannya ini teman-teman? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, Alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta amarani an asbira nafsi ma'a qaumin min ummati. Rasulullah mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak mematikanku hingga aku tetap diperintahkan oleh Allah untuk tetap bersabar bersama kaum dari umatku. Bersama kaum dari umatku. Ma'akumul mahya wa ma'akumul mamat. Setelah Rasulullah ditegur oleh Allah dengan diturunkannya ayat 52 dari surah Al-An'am, Rasul mengatakan juga ma'akumul mahya wa ma'akumul mamat. Seakan-akan kalau bahasa kitanya, saya akan sehidup semati bersama kalian. Itu namanya nafsu al-lawamah, nafsu yang terpuji. Ya, jadi kita pun harus begitu teman-teman. Ketika ada yang mengingatkan, harus seperti Rasulullah. Jangan marah-marah, jangan mengatakan sok tahulah. Jangan. Sadarkan diri kita bahwa hakikatnya kita sedang diingatkan oleh Allah. Ya, jangan ngeyel. Rasulullah itu dijadikan oleh Allah sebagai contoh buat kita. Bahkan teman-teman, apa yang berikutnya? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'awhum. Ketika Rasulullah, setiap kali Rasulullah bertemu mereka, bertemu 6 sahabat ini, dan tentu dengan yang lainnya, ya, tapi 6 sahabat ini sebagai apa namanya? Sebagai wasilah Rasulullah mendapat nasihat dari Allah. Apa Rasulullah mengatakan? Marhaban. Selalu mengatakan marhaban, marhaban menyambut. Mengapa mengatakan begitu? Marhaban billadzi atabani Allah fihim. Selamat datang. Gimana dengan melalui kalian Allah menasihati saya. Allah menegur saya, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi saat itu Rasulullah basariahnya menilai, iya ya, kalau saya terima usulan mereka, mereka kan orang punya pengaruh. Ternyata Allah memberitahu, tidak, itu hanya tipu daya mereka. Ya, hanya tipu daya mereka. Maka begitulah teman-teman, di dalam kita beramal agama, jangan melihat hebatnya, jangan melihat banyaknya. Yang harus kita lihat, ada enggak Rasul contohkan? Ya, ada tidak Allah perintahkan? Seperti itu. Gimana, teruskan atau ya, kajian dulu? Oh, azan dulu, boleh, silakan. Silakan teman-teman.
Jadi teman-teman semuanya, setiap kali Rasulullah bertemu mereka, ya, Rasulullah mengatakan marhaban billadzi atabani Allah fihim. Ya, selamat datang wahai orang-orang yang dengan kalian itu saya dinasehati oleh Allah. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi hakikatnya kita itu ketika mendapat pengingat dari teman, hakikatnya Allah mengingatkan kita. Ya, nanti kita kembali ke ayat yang tadi. Ya. Nah, bahkan dijelaskan wa idza jalasahum lam yakum anhum, kurang hak ini, hatta yakunu humul ladina yabda'una bil qiyam. Tadi kan di awal ketika dibujuk rayu oleh tokoh-tokoh Quraisy, wahai Muhammad, kalau kami datang, engkau berdiri. Engkau suruh pergi mereka. Gitu kan? Itu artinya mengusir. Tapi setelah Allah turunkan ayat 52 dari surah Al-An'am, terbalik. Justru wa idza jalasahum, kalau beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat yang tadi, yang dikenal dengan du'afa'il mu'min, orang-orang yang lemah dari kalangan orang beriman, Rasulullah tidak berdiri sebelum mereka berdiri untuk pulang. Rasulullah tidak mau berdiri kalau mereka tidak pulang. Jadi terbalik. Kata tokoh Quraisy, kamu berdiri, usir mereka. Tapi setelah turun ayat, beliau kebalikannya, tidak mau berdiri sebelum mereka lebih dahulu berdiri. Subhanallah. Ini teman-teman, berarti saat itu Rasulullah berada di mana? Nafsu al-mutmainnah. Ya, jadi dua nafsu yang terpuji, lawamah dan mutmainnah. Satu nafsu yang tidak terpuji yaitu al-ammarah bisu, syahwat dan nafas dan hawa, atau kita menyebutnya hawa nafsu. Bisa dipahami teman-teman? Kembali ke ayat yang tadi, wal tandur nafsun. Nah, tadi saya katakan ketika kita mendapat obrolan dari teman, mengingatkan tentang praktek amal-amal kita dalam beramal agama, yang kemungkinan teman lebih benar, yang diingatkan memang katakanlah belum penuh, maka ingat di dalam ayat ini Allah mengatakan innallaha khabir. Di antara ulama memaknai khabir adalah bahasa kitanya Allah Maha Tahu tanpa harus diberitahu, bahkan Allah akan memberitahu. Ini namanya khabir. Ya, Allah Maha Tahu tanpa harus diberitahu, bahkan Allah akan memberitahu. Jadi ketika kita ini mendapat obrolan teman, ternyata yang benar begini. Nah, kita ingat peristiwa itu. Oh iya. Nah, kalau perlu coba minta penjelasan tentang dalil-dalilnya. Itulah yang harus kita pahami dari adab kepada diri sendiri yang nomor satu. Sadarkan diri kita bahwa akhirat itu tergantung dengan amal-amal kita. Jadi jika kita menganggap amal kita saat ini sudah merasa benar, sudah berdasarkan dalil, ternyata belum tepat, bersyukurlah ketika ada yang mengingatkan. Kenapa? Karena ingat peristiwa ini, Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan buat kita. Itu makna khabir. Jadi hakikatnya Allah memberitahu kepada kita. Ya, jadi makna khabir sekali lagi, Allah Maha Tahu tanpa harus diberitahu, bahkan Allah memberitahu. Di sini pun kita suruh hati-hati di dalam berkata-kata, apalagi sampai menggibah. Kita menggibah teman, seakan-akan teman yang digibah tidak tahu, tapi Allah khabir. Allah khabir. Sewaktu-waktu Allah akan memberitahu
tentang orang yang menggibah itu kepada yang digibah, entah lewat apa saja. Nah, itu teman-teman, di sini pelajaran tauhid buat kita, akidah, bahwa apa? Bahwa kita ini dalam beramal harus selalu apa? Merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, merasa yang akan menjadikan kita berpahala atau tidak Allah, bukan manusia. Jadi kita dalam beramal harus ihsan. Ya, kalau kita tidak ihsan, berarti kita cuma muslim dan mukmin. Muhsinnya tidak ada. Rusak. Ketika orang mengaku muslim, mukmin, tapi tidak muhsin, tetap amalnya akan rusak. Bisa jadi terpapar sifat munafik. Karena orang yang punya mukmin dan muslim saja, enggak ada muhsin, dia kalau tidak dipuji, enggak semangat. Kalau dicaci, dia lemah. Orang yang muhsin, dia akan tumbuh di dalam dirinya ikhlas. Enggak mengharapkan pujian dari amal-amalnya. Tidak juga menjadi lemah ketika ada caci maki. Orang yang ikhlas tetap stabil. Orang yang tidak ikhlas, begitu. Enggak dipuji, lemah. Ya, dicaci tambah lemah. Waliyadzubillah. Nah, itu teman-teman ya. Sedikit lagi kita habiskan saja ya. Jadi Allah mengingatkan kita dalam surah Ad-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan di dalam ayat 17 Al-A'la, wal akhiratu khairu abqa. Dua ayat ini dari surat yang berbeda, ya, mengingatkan kita bahwa jadikanlah setiap aktivitas kita, sehari-hari kita harus menjadi pahala buat akhirat kita. Walaupun yang kita kerjakan sepertinya amalan dunia. Ya, sepertinya amalan dunia. Teman-teman bersih-bersih kaca, entah kaca rumah atau masjid, sepertinya amalan dunia. Lain halnya ketika teman sholat, itu amalan akhirat. Ketika hanya bersih-bersih kaca, sepertinya itu amalan dunia. Kenapa? Orang kafir juga melakukan itu. Orang kafir nggak sholat, tapi orang kafir bersih-bersih. Bahkan mereka mencintai kebersihan. Ya, secara fisik itu amalan dunia. Tapi ketika kita mukmin, muslim dan muhsin, ayat inilah mengingatkan kita. Jadikan kegiatanmu berupa bersih-bersih harus bernilai ibadah, sehingga menjadi pahala buat akhiratmu. Ini makna ayat ini teman-teman. Jadi wal akhiratu khairul laka minal ula, ay yaqul sawabul akhirah khairun laka min sawabid dunya. Engkau mengharapkan pujian, jangan. Harapkanlah pahala dari Allah, itu yang harus engkau utamakan. Apapun yang engkau lakukan, walaupun secara fisik itu amalan dunia. Di antara ulama mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bil a'mali dunya atau bi amali dunya fatakunu a'malal akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak amal-amalan yang secara fisik amalan dunia, ya. Awalannya makan minum, pekerjaan dunia. Apa yang dilakukan oleh orang kafir juga dilakukan oleh kita, itu amalan dunia. Makan, minum, berpakaian, itu secara sepintas amalan dunia. Tapi ternyata menjadi amalan akhirat bihusnin niyah, karena niatnya benar. Ketika kita sudah kenal Rasulullah, ternyata makan minumnya kita harus berbeda dengan makan minumnya orang kafir. Akhirnya jadi pahala. Minum kita pakai tangan kanan, sedikit-sedikit menikmati. Jadikan ini kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah, jadi amal akhirat. Beres-beres rumah, nyapu, bismillah awali. Karena ini adalah semuanya sapu Allah yang menciptakan. Artinya apa? Ijuk dari pohon,
Pohon ijuk Allah menciptakan. Yang membuat sapu manusia Allah yang menciptakan. Semuanya dengan begitu kita jadi ingat Allah. Maka jadilah setiap amalan kita mulai dengan bismillah jadi pahala, jadi ibadah. Yang tadinya amalan dunia. Lawannya kebalikannya, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah. Dan berapa banyak amal-amal yang secara fisik amal akhirat. Salat, saum, fatasiru a'mal dunya bisu'in niyah, menjadi amal dunia karena salah niat. Salat pengennya dipuji orang. Ya. Saum pengennya dipuji orang. Akhirnya jadi amalan dunia, menyiksa dirinya, wal'iyadzubillah. Jadi ingat dua ayat ini teman-teman, dari surah Al-A'la dan Ad-Duha, yang itu menjadi dua surat selalu dibaca oleh Rasulullah ketika hari Jumat. Karena apa? Isinya mengingatkan kita tentang beramal yang benar. Jangan beramal riya, beramallah ikhlas. Sebelum kita tutup, lihat surah Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Di sini ada kata-kata kadah. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras atau sedang bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Sudah bekerja keras dengan sungguh-sungguh lagi. Tapi ingat, apapun yang engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh adalah sedang menuju Tuhanmu, alias menuju kematian dan kemudian dihidupkan kembali. Maka kamu pasti akan menemuinya. Apa artinya? Semua aktivitas kita teman-teman yang dianggap bernilai dan tidak dianggap bernilai, Allah menyebutnya al-kadah. Teman-teman capek tidur, itu kadah. Ya, capek tidur. Haus, minum, kadah. Teman-teman kerja yang menghasilkan uang, kadah. Semuanya aktivitas teman-teman yang dianggap bernilai materi atau tidak, yang dianggap berpahala atau tidak, Allah menyebutnya kadah. Artinya apa? Ternyata semua ada catatannya. Jadi jangan menyepelekan aktivitas kita. Ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, dianggap obrolan itu enggak bernilai, ada malaikat pencatat. Maka hati-hati kita dalam obrolan. Jadikan obrolan kita dari lisan kita yang bernilai. Kenapa? Ada sebuah hadis mengatakan, bisa jadi seseorang mengeluarkan satu kata dari lisannya, tapi ternyata yang dia anggap tadi sepele, Allah mencatatnya, Allah menganggapnya itu punya nilai. Akhirnya menyebabkan Allah cinta kepadanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Begitu juga seseorang berkata-kata, dia tidak sadari satu kata ternyata menyebabkan Allah tidak suka, menyebabkan dia terlempar ke neraka. Maka mari teman-teman, hati-hati dalam berkata-kata, ngobrol, jangan asal ngobrol. Jadikan obrolan kita obrolan yang menjadikan kita yakin Allah memantau kita. Ya, seperti itu. Kenapa? Kadah. Ya, semua ini kadah, semua akan dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan yang terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, khususnya kita manusia. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi Allah mengingatkan kita, kehidupan dunia ini kalau kita tidak pakai ilmu, maka seperti yang kata Allah kan, memperdayakan, menipu. Tapi kalau kita hadapi, kita gunakan kehidupan dunia dengan ilmu, insya Allah akan menjadi seperti di atas, tuwaffau ujurakum, akan menjadi sumber pahala. Di dunia Allah beri pahala, di akhirat Allah beri lipat ganda.
az-zuhdu wal wara. Dari ayat tadi dan dari hadis tadi Allah menginginkan kita tumbuhkan di dalam diri kita az-zuhdu wal wara. Zuhud dan wara ini seperti dua bagian kanan kiri dari mata uang, enggak bisa dipisahkan. Pengertiannya berbeda, tapi pada hakikatnya sama. Kalau zuhud adalah tarku malayan fa'fil akhirah. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratnya. Jadi ketika teman punya HP, punya apa saja, nikmat dari Allah, pikirkan apa manfaatnya buat saya di akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi ketika zuhud, fokusnya bagaimana ini bermanfaat buat saya akhirat. Enggak bermanfaat, jangan. Semua dipikirkan harus dapat manfaat, apapun. Tadi seperti saya contohkan, nyapu harus bermanfaat buat saya. Bagaimana? Bismillah. Semuanya. Nah, sedangkan wara tarku ma yukhsyadara fil akhirah. Wara adalah meninggalkan yang kita takut, kita khawatirkan mencelakai kita di akhirat. Jadi sebenarnya zuhud dan wara itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berkonsentrasi untuk mencari manfaat, sudah otomatis memikirkan madorotnya. Jangan sampai terjadi madorot terhadap diri kita di akhirat. Mudah-mudahan terakhir, ini ya, ini ada seorang sahabat, seorang uwa atau paman dikunjungi oleh ponakannya. Saat itu uwanya sedang sakit, ya, sedang menangis. Kemudian ditanya oleh keponakannya, ya khol, wahai paman, mayubkika, apa yang membuat engkau nangis? Awajaun izuka am hirsun, apakah engkau nangis karena sakit atau karena keserakahanmu terhadap dunia? Maka pamannya menjawab, kullula, semuanya bukan. Walakin Rasulullah, tapi Rasulullah SAW pernah mengingatkanku, ya, tentang